Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kita kali ini akan kita bicarakan bagaimana virus itu dapat berkembang biak. Meskipun makhluk transisi, namun ada RNA dan DNA pada virus menyebabkan virus ini mampu menggandakan dirinya dengan syarat jika berada di dalam sel makhluk hidup yang menjadi inangnya. Ada dua cara yang dilakukan oleh virus untuk bereplikasi atau menggandakan diri, yaitu melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri, mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Daur litik ini akan diakhiri dengan pecahnya sel atau kematian sel yang terinfeksi dan kemudian melepaskan virus yang baru. Pada gilirannya, virus yang baru ini akan menyebar dan menginfeksi sel-sel lainnya. Adapun tahap-tahap siklus litik diantaranya yaitu yang pertama, tahap absorpsi atau pelekatan. Pada tahap absorpsi, partikel virus atau virion akan menempelkan ekornya pada permukaan sel yang menjadi inang. Virus melekat pada reseptor, yaitu protein khusus pada membran plasma inang yang mengenali virus. Yang kedua, penetrasi. Pada tahap penetrasi, virus akan menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma, misalnya dengan mendegradasi sel menggunakan enzim tertentu. Setelah dinding sel melemah, materi genetik virus DNA akan meninggalkan kapsid dan disuntikkan ke dalam inti sel inang. Untuk mencegah terdeteksi oleh sistem kekebalan, materi genetik ini terkadang bisa melingkar untuk meniru bakteri. Yang ketiga, tahap transkripsi. Pada tahap transkripsi, virion akan mengambil alih proses biologis sel, lalu memulai mekanisme transkripsi untuk menghasilkan fage dan protein yang diperlukan virus untuk melakukan reproduksi. Yang keempat, replikasi atau sintesis. Yang kelima, perakitan atau pematangan. Dan yang terakhir adalah fase litik. Fase ini terjadi di mana sel dinding kemudian dipecah oleh enzim virus. Nah, fase ini menyebabkan tekanan osmotik yang akhirnya bisa membuat dinding sel bakteri itu pecah. Sebagai konsekuensinya, semua virion dewasa terlepas ke sekelilingnya dan kemudian menginfeksi bakteri baru untuk bereplikasi. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal. Sementara materi genetik di dalam profag kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Tahap-tahap siklus lisogenik adalah yang pertama, fase absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Kemudian tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Dan yang keempat, tahap replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag ini bisa semakin bertambah loh, apalagi sel bakteri itu terus-menerus mengalami pembelahan. Adapun perbedaan siklus litik dan lisogenik. Yang pertama, DNA virus tidak terintegrasi pada siklus litik, sementara pada siklus lisogenik terjadi integrasi DNA virus ke dalam DNA sel inang. Yang kedua, DNA inang pada daur litik terhidrolisis, sementara DNA inang pada siklus lisogenik tidak terhidrolisis. Yang ketiga, perbedaan siklus litik dan lisogenik juga dapat dilihat dari tidak adanya tahap profag pada siklus litik, sementara siklus lisogenik mengalaminya. Replikasi DNA virus pada siklus litik terjadi secara independen, sementara pada lisogenik terjadi bersama DNA inang. Siklus litik terjadi dalam waktu singkat, sementara lisogenik dapat memakan waktu yang lebih lama. Mekanisme seluler diambil oleh alih genom virus pada daur litik, sementara mekanisme seluler sel inang mengalami gangguan oleh genom virus pada daur lisogenik. Nah, itulah penjelasan dan perbedaan mengenai siklus litik dan lisogenik. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, genom virus pada siklus lisogenik ini dapat terpisah dari profag dan memasuki siklus litik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.